Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, kita melanjutkan pertemuan perkuliahan kita pada hari ini, melanjutkan paragraf komparasi. Kemarin sudah kita membincangkan tentang paragraf klasifikasi. Hari ini kita akan membahas bagaimana paragraf komparasi itu. Ya, ini saya tunjukkan slide-nya bagaimana paragraf komparasi itu. Dari segi pengertiannya bahwa paragraf komparasi itu adalah paragraf yang menerangkan atau menjelaskan perbandingan antara satu hal dengan yang lainnya. Jadi pada paragraf perbandingan ini, gagasan utama dikemukakan dengan cara membandingkan dua hal, yaitu yang memiliki kesamaan. Misalnya, kita akan membandingkan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Membandingkan antara ulama dengan ulama yang lain. Membandingkan satu dengan yang lain atau objek satu dengan yang lainnya. Itu dari sisi pengertiannya, yaitu ingin menerangkan atau menjelaskan dan membandingkan antara satu hal dengan yang lainnya. Di sini ada beberapa ciri-ciri yang harus kita patuhi dari paragraf komparasi. Pertama, bahwa penulis menyampaikan gagasan utamanya dengan cara membandingkan dengan satu hal lainnya. Kedua, membahas suatu hal yang bersifat konkret dan diketahui oleh masyarakat umum. Jadi sifatnya konkret, terus bisa diketahui oleh masyarakat umum. Kemudian di dalam paragraf memiliki kata-kata penghubung, seperti jika dibandingkan. Jadi ingin membandingkan tokoh, itu ada namanya kata-kata penghubung. Contoh, menurut Al-Ghazali, bla 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 bla. Jika dibanding seperti halnya Al-Farabi, atau demikian juga, atau sama dengan, atau selaras dengan, sesuai dengan, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa kesalahan-kesalahan dalam membuat paragraf komparasi. Di antaranya adalah terdapat topik sentence yang tidak menunjukkan paragraf komparasi. Ingin membuat paragraf komparasi, namun topik sentence atau ide pokok atau ide utama yang akan dibangun itu tidak menunjukkan bahwa paragraf tersebut adalah paragraf komparasi. Itu termasuk kesalahan pertama. Kedua, dalam setiap paragraf itu ditemukan lebih dari satu topik sentence atau satu ide utama yang akan dibangun. Nah, itu akan mubazir namanya. Itu termasuk kesalahan dalam menulis paragraf komparasi. Kemudian penulisan topik sentence atau ide utama dalam paragraf komparasi kurang efektif. Jadi banyak pengulangan kata yang oleh penulis dibuat. Kemudian bahasa dalam paragraf komparasi masih banyak menggunakan bahasa ceramah, bahasa renungan, bahasa novel, dan lain sebagainya. Tidak menggunakan bahasa-bahasa ilmiah yang digunakan. Karena penggunaan ini adalah untuk menggunakan artikel ilmiah, maka bahasa yang dalam penggunaan paragraf komparasi, membuat paragraf komparasi masih banyak menggunakan bahasa ceramah. Itu termasuk kesalahan juga. Kemudian ada kesalahan selanjutnya, yaitu paragraf tidak menunjukkan perbandingan. Nah, ini ingin membuat paragraf komparasi, namun dia tidak menunjukkan perbandingan antara satu dengan hal yang lainnya. Itu termasuk kesalahan. Ya, ini kasusnya banyak sekali.
ingin membuat paragraf komparasi, namun anak-anak itu masih menggunakan mungkin paragraf deskripsi ataupun definisi dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kalimat atau penjelas di paragraf komparasi tidak relevan dengan topik sentence, ini tidak relevan. Kemudian tidak adanya kesimpulan dalam pembuatan paragraf komparasi. Jadi nggak ada pendukung, sudah ada dalam paragraf komparasi sudah ada topik sentence atau ide pokoknya, namun tidak ada ide pendukung, ide penjelas, kemudian tidak ada kesimpulan. Ini termasuk salah. Ini disebut sebagai paragraf yang tidak sehat. Gitu. Karena paragraf yang sehat itu adalah yang memenuhi komponen yaitu topik sentence, ide utama, kemudian ada pendukung, penjelasnya dari ide pendukung tadi, kemudian yang terakhir adalah kalimat terakhir adalah ada kesimpulan. Kemudian kesalahan berikutnya adanya paragraf yang tidak dilengkapi dengan topik sentence. Nah, kemudian penjelasan kalimat pendukung dalam mengembangkan topik sentence di paragraf komparasi masih kurang jelas. Ini kurang menjelaskan dalam topik sentence dalam paragraf komparasi. Jadi masih kurang jelas. Gitu ya. Kemudian ini saya contohkan dalam cara membuat paragraf komparasi. Contoh, saya ingin membuat satu paragraf komparasi tentang membandingkan nahwu dengan sorof. Nahwu dengan sorof. Begini kalimatnya. Kalimat ide pokok atau topik sentence-nya begini. Nahwu dan sorof adalah dua cabang ilmu penting dalam mempelajari tata bahasa Arab. Keduanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Ini yang saya garis bawahi merah, ini adalah topik sentence-nya. Artinya bahwa ide utama ini yang akan dibangun adalah bagaimana membandingkan antara nahwu dengan sorof, di mana keduanya merupakan cabang ilmu yang penting sekali untuk mempelajari bahasa Arab. Ini memiliki atau mempunyai perbedaan yang sangat signifikan. Di mana perbedaannya? Ya, di sini perbedaannya. Dari segi etimologi, ya, nahwu berarti misal ataupun contoh, sedangkan sorof itu berarti perubahan. Itu dari segi etimologi sudah beda. Kemudian dari terminologi, nahwu adalah ilmu yang mempelajari harokat akhir tiap kata bahasa Arab dalam kalimat. Sedangkan sorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan dari satu kata ke kata yang lain dalam satu akar kata untuk menunjukkan arti yang berbeda-beda. Dan itu ketika masih berdiri sendiri atau belum dalam kalimat. Nah, ini sudah jelas sekali dari pengertian ini ya, baik dari segi etimologi maupun dari terminologi. Nahwu dan sorof itu ada perbedaan yang sangat signifikan dari keduanya. Nah, dari pengertian masing-masing di atas dapat disimpulkan bahwa pembahasan nahwu adalah kalimat dan harokat masing-masing kata di dalamnya. Sedangkan sorof pembahasan perubahan kata. Ini perubahannya, ini perbedaannya. Perubahan kata dari satu akar dari satu akarnya. Gitu. Nah, ini termasuk ide penjelas atau pendukung dari menjelaskan tentang nahwu bahwa nahwu dan sorof itu mempunyai perbedaan yang sangat signifikan. Nah, itu ditunjukkan buktinya dari sini, dari segi etimologi dan dari segi terminologi. Nah, itu sudah berbeda. Itu namanya ide penjelas atau pendukung. Nah, gitu ya. Kemudian yang saya garis bawahi di akhir, dengan demikian jelas bahwa nahwu dan sorof sorof walaupun berkaitan erat, memang nahwu dan sorof itu berkaitan sangat erat dalam tatanan bahasa Arab, ya. Namun tetap dua ilmu yang berbeda, tidak sebagaimana yang dipahami oleh orang yang belum mempelajari bahasa Arab. Kadang ada orang yang menyamakan, gitu ya. Nah, ini kesimpulan ataupun closing statement dari ide utama dalam paragraf komparasi ini. Dengan demikian jelas ini perbedaan inilah kesimpulan yang saya garis bawahi merah di akhir ini dalam kalimat terakhir di paragraf ini merupakan kesimpulan dari ide pokok atau topik sentence yang dibahas ini. Nah, ini nahwu dan sorof dan sebagainya
sampai pada kesimpulan ini ini keterangannya ya, keterangan yang tadi dari paragraf komparasi. Kemudian ya, itu penjelasan dari bagaimana membuat paragraf komparasi. Bisa mengkomparasikan yang lainnya. Bisa bagaimana mengkomparasikan, bagaimana membandingkan antara peradaban Islam dengan peradaban Barat. Bisa. Itu sangat berbeda sekali, baik dari epistemologinya, baik dari cara keilmuannya dan lain sebagainya. Nah, itulah sedikit yang kami jelaskan mengenai bagaimana paragraf komparasi itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.